Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu sungguh milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kuasa memberikan hidayah kepada siapapun kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai manusia hanyalah menyampaikan, memberi nasihat. Tetapi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui hati mana yang pantas untuk menerima cahaya hidayah darinya. Di sana ada kisah yang sungguh sangat luar biasa sekali, bahwasanya hidayah Allah Subhanahu wa taala itu bisa datang melalui apa saja, dan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu bisa datang menyapa hati siapa saja. Di antaranya adalah seorang yang bernama Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, seorang ulama, seorang ahli ibadah, ya, seorang yang dikenal sebagai orang yang soleh, ulama yang luar biasa pada zamannya. Namun ternyata dahulunya beliau ini, ya, Fudail bin Iyad rahimahullah, adalah seorang perampok, ya, sampai-sampai beliau ini termasuk dalam kategori perampok yang ditakuti, ya, oleh banyak orang, sehingga orang-orang itu kalau mau melewati suatu daerah, ya, kemudian terdengar di situ bahwasanya daerah itu adalah daerah kekuasaan Fudail bin Iyad untuk merampok, maka orang-orang akan menunda perjalanan dulu, ya, menunggu sampai waktu pagi atau siang, ya. Mereka tidak berani kalau malam hari melewati daerah itu, karena di sana ada Fudail bin Iyad, ya, seorang perampok yang dikenal sangat licik, ya, penuh makar dan tipu daya. Tetapi kemudian hidayah Allah Subhanahu wa taala itu menyapa hati Fudail bin Iyad. Awalnya adalah beliau jatuh cinta kepada seorang wanita, ya. Kemudian hari-hari beliau ini dirundung gundah dan gelisah. Beliau ingin sekali, ya, untuk bisa memandang, menjumpai wanita yang dicintainya, sehingga kemudian beliau membuat makar atau muslihat, ya. Di suatu malam beliau kemudian keluar dari kediamannya, kemudian memanjat, ya, karena rumah orang-orang Timur Tengah itu biasanya atapnya itu datar, ya, tidak ada gentengnya. Dia memanjat dari satu atap ke atap lagi, ya, untuk sampai ke rumah si wanita yang dicintainya. Dan ternyata ketika dia sampai, ya, di atap rumah wanita yang dicintainya, ternyata dia dapati, masya Allah, wanita yang dicintainya itu sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Bunyinya adalah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk khusyuk hati mereka kepada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunduk khusyuk terhadap kebenaran yang turun kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatawala alaihimul amadu faqassat qulubuhum. Dan janganlah menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, kemudian waktu berlalu, ya, kepada mereka, namun hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasikun. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik, yang lari daripada kebenaran, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya, ketika mendengar ayat ini, ya, belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk khusyuk hati mereka kepada mengingat Allah, kepada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad kemudian menangis terseduh-seduh mendengar ayat ini, masya Allah. Kemudian beliau berkata, bala ya Rabbi al-an, bala ya Rabbi al-an. Sungguh hai Rabbi, sungguh hai Rabbku, telah datang waktunya sekarang, telah datang waktunya sekarang. Akhirnya beliau kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, ya, sehingga kemudian beliau menjadi seorang ulama, seorang ahli ibadah yang sangat dikenal, ya, hingga zaman sekarang kita ini, masya Allah. Dan para ulama juga memberikan banyak penilaian mengenai Fudail bin Iyad ini tentang keutamaan dan kemuliaannya, masya Allah. Inilah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa, ya, pengaruh daripada ayat suci Al-Quran.